setelah dari Uhud, insyaallah kita ke percetakan Al-Quran. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Kalau bisa masuk dan ke mudah-mudahan percetakan dapat masing-masing dapat satu Quran. Anjat tuh Pak. Karena waktu bulan Maret kemarin itu percetakan sedang renovasi, jadi tidak buka. Mudah-mudahan sekarang sudah selesai, kita bisa dapat masuk. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana percetakan Al-Quran yang dibagikan ke seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, khususnya pada musim haji. Ya, alhamdulillah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan juga penjelasan baik dari Ustaz Ibu ataupun Ustaz Yusril tentang kota Madinah, terutama tentang Masjid Quba. Dan Masya Allah Ta'ala, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Gunung Uhud. Gunung Uhud ini gunung dari gunung-gunung surga. Gunung Uhud. Dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa Gunung Uhud ini adalah gunung yang yuhibbuna wa nuhibbuh, yang dia mencintai kita sebagai orang yang beriman dan kita pun mencintainya. Dan dahulu Nabi SAW pernah berada di atas Gunung Uhud, dan saat itu Gunung Uhud bergoyang. Bisa makan ya Pak? Sini aja makan. Kemudian Nabi SAW berkata, Uskun Uhud, diamlah wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu terdapat seorang Nabi dan Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, seringkali Rasulullah SAW memberikan gambaran dari suatu ganjaran pahala dengan Gunung Uhud. Karena memang Gunung Uhud ini sangat besar. Di antaranya Nabi SAW pernah menyebutkan, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Karena sesungguhnya seorang di antara kalian, kalaulah dia mensedekahkan atau berimpak emas sebesar atau satu mudnya, sungguh atau kalaulah sekiranya dia mensedekahkan emas, kalau mempunyai toko ame mungkin bisa hitung-hitung ini, 1 kilo emas berapa angka-angkanya. Ini Nabi mengatakan, kalaulah sekiranya seorang di antara kalian itu mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, sungguh apa yang dia lakukan tersebut tidaklah setara dengan amalan satu mudnya para sahabat. Satu mud itu dua telapak tangan digabungkan menjadi satu. Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah sekiranya kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud, itu tidak setara dengan satu mudnya para sahabat. Jangankan satu mud, setengahnya saja tidak sampai. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan sahabat Nabi SAW. Begitu pula seperti yang sudah kita sampaikan terdahulu terkait dengan sholat jenazah, yang menyelenggarakan jenazah man tabi'al janazah, siapa yang mengikuti jenazah, mensalatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan satu qirat. Dan qirat ini, ketika ditanya apa itu qirat ya Rasulullah, bagaimana qirat itu ya Rasulullah, beliau menyebutkan bahwa satu qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi banyak sekali perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu diumpamakan dengan gunung Uhud. Dan insya Allah sebentar lagi kita juga akan mengunjungi syuhada Uhud, tempat pemakaman para sahabat yang gugur saat perang Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa Bapak Ibu?
3 Hijriah. Hah? 5 Hijriah atau 3? Perang Uhud itu terjadi 1 tahun lebih 1 pekan dari Perang Badar. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Iya. Jadi Perang Uhud itu terjadi Tiga. pada 3 tahun ketiga Hijriah. Hijriah. Flyover Sebab di terjadinya Perang Uhud adalah apa? Karena orang-orang kafir Quraisy ingin balas dendam, ingin menunjukkan bagaimana kekuasaan mereka. terowongan. Dengan kekalahan yang mereka alami pada saat Perang Badar itu sungguh menjadi pukulan yang telak, yang membuat malu mereka. Karena kabilah Quraisy itu adalah kabilah yang sangat besar. Dengan kekalahan yang mereka derita, yang mereka alami, apalagi kekalahan dari pasukan yang sangat sedikit. Kalau dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Perang Badar berapa jumlahnya? 300 orang, 300 pasukan. Adapun orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000. Dan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Sungguh ketika engkau melempar, engkau membibitkan panahmu, sungguh bukanlah engkau sebenarnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang melempar. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kalian. Allah berikan bantuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dengan malaikat-malaikat yang Allah utus Itu apa? berperang bersama dengan kaum muslimin. Nah, di perang Uhud ini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, banyak sekali nanti ibrah, pelajaran yang dapat kita ambil. Di mana di awal para sahabat mendapatkan kemenangan, namun kemudian setelah itu mereka mengalami kekalahan. Ini semuanya tidak lepas dari hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam perjalanan ke Uhud. Kita masih dalam perjalanan ke Uhud insyaallah ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di depan kita, ya mungkin terhalang oleh kursi yang di depan ya, jadi tidak bisa melihat pandangan di depan. Di depan kita itu sudah terlihat Gunung Uhud. Gunung Uhud di depan tuh. Oh ya, kawan. Pandang. Kita main Pak Nas. Kalau taruh lain. Iya. Sahabat hang. Ini dah setengah. Iya. Di depan Gunung Uhud. Lihatlah. Macet. Kita di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Nah, ini kita sampai nih kawan. Lihat dewek ya. Nggak tahu nih. Tuh view-nya tuh. Sono itu yang rame-rame tuh. Nampak nggak? Itu tempat Nabi perang. Tempat dia naruhkan 50 pemanah. Kata Ustadz tadi. $300 lawan 1000. Kita lagi nunggu.
Apa Nyai? Hah? Belum. Itu apa ikut tadi sebut tadi dah? Itu nak ada mobil. Sini pane. Evet, Şevan Turizm otobüsüne geçiyoruz. Apa ya? Di situ sebentar, weh. Haji, bicara kartun yang biasa. Mana minum? Hah? Kita nampak gunung aja kan ada. Iya. Dulu lah Pari. Untuk ini ada. Free. Thank you. Thank you. Pegang. Dingin kali. Ya itu yang dingin. Minum. Pegang memang. Inilah. Itu kayak lapangan perangnya dulu tuh. Jadi pagarin semua nggak bisa masuk gitu. Itu bahasa Arab tuh. Kalian bacalah sendiri dah. Inilah. Insyaallah. Mungkin yang dipagar itu area perang Nabi. Kalau itu bukitnya. Mana Opa, Mak? Come. Go. Dah sini. Maju. Salam. Panas, Pak. Oh, itu makam syuhada, bos. Sorry, salah. Yang di kandang itu tempat makam syuhada, bukan area perang. Makam syuhada, salah. Panas. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
walaupun mereka memiliki kemuliaan, akan tetapi bukan berarti kita dibenarkan untuk mencari kebenaran selama 3 bulan. Istana Raja Jadi kalau Salman, sebulannya 850 tempat tamu berarti Raja Salman. 3 bulannya Di bukit, sekitar di bukit. Apa nggak bukit itu? Itu tuh, 2.550 bukitnya putih. real yang akan langsung mereka terima cash. Pada tuh. Selain dari itu, tiket liburan pulang pergi pun ditanggung. Raja Salman. Jadi tiket King dari Salman. Saudi ke Indonesia, dari Indonesia ke Itu di atas negeri masing-masing, sampai balik lagi ke Saudi, itu semuanya ditanggung oleh pemerintah Saudi. Jadi sungguh suatu nikmat yang sangat luar biasa dapat sekolah di Universitas Islam Madinah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin memiliki anak yang ingin sekolah di Universitas Islam Madinah ini, itu bisa melihat informasi tentang universitas ini di website Universitas Islam Madinah. Jamiah Taibah. Ya, Jamiah Islamiyah ya. Ini di sebelah kita ini. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kiri. Sebelah kiri ini Jamiah Islamiyah yang bagian belakangnya. Sebelah kanan? Sebelah kanan ini Jamiah Taibah. Oh. Yang di sebelah kanan Jamiah Taibah, yang di sebelah kiri inilah yang Universitas Islam Madinah. Ini kalau kita lihat pembangunannya sudah sampai ke sini. Kalau waktu zaman kami dulu ini masih padang pasir. Universitas sampai ke sini. Islam Madinah. Belum dibangun. Besok kirim. Nah, di depan Anak ini ya. adalah perumahan dosen. Nggak ada orang. Kita yang orang. Yang bangunan-bangunan yang di depan ini adalah perumahan dosen Itu perumahan dosennya tuh. dan juga tempat Perumahan dosen. kantoran. Kantoran. Nah, ini pintu gerbang belakangnya ya, pintu gerbang belakang Al-Jamiah Al-Islamiyah. Ini pintu gerbang belakang. Lihat di situ juga kita melihat ada tulisan Bidayatul Haram. Dan University. Nah, ini komplek perumahan dosen ini ya. Komplek perumahan dosen. Ini komplek perumahan dosennya. Mana ada semester? Ini lebih dari 1000 dari seluruh penjuru dunia. Ustaz, bagaimana dengan mereka yang dari negara-negara yang mungkin belum bisa berbahasa Arab? Mereka yang belum bisa berbahasa Arab itu ditempatkan terlebih dahulu di ma'had atau di sekolah persiapan bahasa. Jadi yang dari Eropa ataupun negara-negara dari Jepang, ada yang dari Korea juga, itu kan umumnya mereka tidak mengenal bahasa Arab. Mereka masuk ke persiapan bahasa terlebih dahulu. Mungkin bisa dilihat di websitenya iu.edu.sa. IU itu singkatan International Islamic University. IU itu singkatan dari Islamic University. Kemudian Education SA Saudi Arabia. Di situ terdapat informasi tentang penerimaan. Insya Allah setiap tahun ada penerimaan. Dan berita terakhir bahwa untuk tahun-tahun belakangan ini penerimaannya mereka tidak perlu lagi ada interview secara langsung. Jadi cukup dengan mengupload berkas dan tesnya melalui online.
masuk waktu zuhur. Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti mungkin setelah sampai di hotel kita akan Kalau kita lihat siap-siap bisa situ bagus juga. melaksanakan Kita lihat bagaimana pembuatan mungkin ada baiknya dari sekarang barang-barang pulang dari situ dikasih Al-Quran. ya, sampai ada yang tinggal Usahanya walaupun ke hotel masih Al-Quran gratis. beberapa menit lagi Ya untuk komandan kali mau baca. lagi, tapi ada baiknya dari sekarang barang-barang kita persiapkan, jangan sampai ada yang tertinggal di dalamnya. Tambahan informasi juga kepada Bapak Haji dan Ibu sekalian, besok insya Allah kita ada jadwal raudah. Untuk ibu-ibunya diharapkan kumpul di lobi pukul 4.30 subuh. Jadi kami sudah hubungi Mutawifahnya minta nanti salat subuh bersama-sama. Jadi jalan dari hotel ke Masjid Nabawi untuk persiapan salat subuh. Nanti setelah salat subuh kemudian antri bersama untuk masuk raudah. Untuk bapak-bapaknya diharapkan jam 13.30 pukul 13.30 setelah Kita OTW pulang ke hotel. zuhur minta untuk kumpul di lobi persiapan, kemudian paling lambat 13.45 sudah jalan menuju antrian berubah. Jadi kami ulangi lagi, ini untuk jamaah yang memakai maskapai lain maupun juga Saudia itu gabung ibu-ibunya untuk masuk raudah. Jadi diharap pukul 4.30 subuh sudah ada di lobi. Jangan juga terlalu cepat. 4.30 kita harapkan bersama-sama ya, karena kebiasaan jamaah biasanya perhatikan jam 4 atau sebelum jam 4 sudah bergerak ke masjid. Nanti bersama-sama mereknya ke masjid. Dan ini juga kesempatan yang secara berjamaah ini cuma sekali kesempatannya ya, karena ini untuk pengurusan izinnya kita sudah ajukan, alhamdulillah untuk 35 orang ibu-ibunya itu dapat jadwal jam 8, tetapi kemudian kita antisipasi jangan sampai kita terlambat dan tidak dibiarkan masuk, karena kalau sudah lewat waktunya itu tidak bisa masuk lagi kalau sudah lewat waktunya. Jadi diharapkan pukul 4.30 sudah ada di lobi. Nanti insya Allah akan ada pembimbing khususnya untuk ibu-ibu yang akan mengantar masuk ke raudah. Untuk makannya ya seperti biasa. Pagi-pagi itu insya Allah kami akan mengantar makanannya ya ke kamar masing-masing. Jadi silahkan nanti setelah dari raudah masuk kamar itu insya Allah sudah ada makanannya masing-masing ya, taruh di kamarnya. Walaupun belum tertutup kamarnya, nanti kami taruh di depan kamar insya Allah. Iya, jalan semua, jalan rumah semua. Malam-malam. Keluar jalan mobil. Iya. Jalan kaki ada. Tidak ada iya. Rumah juga jarak-jarak, luas, jarak. Tidak dekat-dekat kita kan? Iya. Jauh.
Kita susun paku gitu. Kalau ini enggak Jadi jauh-jauh. ini jadwal masuk Tuh, kayak gitu. Raudah. Kita betul-betul masuk ya ke Raudah. Ya, kita antri kemudian masuk. Ah, iya kayak gitu. Sudah Kayak ketika nanti masuk di Raudah di kawasan saja, Bapak Haji dengan sekalian iya. melaksanakan Tuh. amalan sunnah, di antaranya adalah Kayak rumah susun, Pak. melakukan untuk Iya. sholat, Kayak rumah susun. kemudian juga untuk memperbanyak zikir ataupun juga membaca Al-Quran. Jadi ini bukan lewat ya, tetapi kemudian masuk ke Raudah, masuk ke Raudah. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, jadi harapkan jangan sampai ada yang kelewatan. Pukul 4.30 diusahakan sudah ada di lobi untuk ibu-ibunya. Karena ini akan gabung nanti jemaah yang memakai maskapai Lion dan juga Saudia. Dan juga untuk bapak-bapak ini khusus yang memakai maskapai Lion itu 13.30 kita harapkan sudah ada di lobi setelah salat zuhur. Kemudian 13.45 ya diusahakan untuk kemudian jalan dari hotel menuju ke Raudah. Nanti insya Allah untuk informasi lebih lanjutnya kami akan teruskan ke grup. Insya Allah.